Tadi sudah mengungkapkan tentang bahwa dalam berusaha dan kita menghadapi kegagalan maupun kesuksesan itu harus diingat adalah 3 hal. SDS. Sabar, doa, dan syukur. Gitu ya. Kalau boleh saya selai sedikit, dan itulah modalnya Rasulullah diutus jadi Nabi. Ketika itu Rasulullah mau dimodali. Kalau kamu pengen modal uang seperti Nabi Sulaiman, maka pasir yang di depanmu itu, kata malaikat Jibril, saya sulap jadi mutiara. Dan gunung Uhud akan saya jadikan emas untuk jadi modal. Enggak. Aku ingin jadi abdan nabiya, nabi yang biasa, dengan modal apa? Sehari kadang bisa makan, sehari tidak bisa makan. Ketika saya nggak bisa makan, saya sabar. Ketika saya bisa makan, saya bisa syukur. Sabar dan syukur itu modal yang luar biasa. Dan itulah menjadi sukses. Rasulullah itu mau nikah saja, itu sampai ngasih, mohon maaf, begitu jadi nabi, mau nikah itu memberi maharnya itu sampai 50 ekor unta. Luar biasa. Jadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha. Mas, apa yang membuat Mas kan menjadi pengusaha, maksud saya gitu. Jadi pengusaha itu harus selalu berkomitmen, bekerja keras gitu kan. Itu secara umum orang pasti taunya seperti itu. Punya modal, punya network, terus kemudian kita berinovasi dan segala macam. Itu kan kayaknya mudah untuk selalu, konsep-konsep itu mudah untuk diucapkan. Tapi terkadang ketika orang menerima kegagalan lalu untuk bangkit lagi tuh, aduh, ngulang lagi nih dari awal. Nah, gimana caranya supaya kegagalan itu kemudian membuat kita menjadi mudah kembali untuk bangkit walaupun mengalami kegagalan lagi? Jadi pertama-tama mindset dulu. Kita mindset nih adik-adik di sini dari Universitas Gunadarma ya. Jadi mindset bahwa kalau mau menjadi orang yang sukses, pasti saya guarantee, saya pastikan bahwa Anda akan mengalami kegagalan. Kegagalan itu adalah bagian dari anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau kita punya mindsetnya sudah tahu bahwa di dalam setiap langkah kita, jalan kita maju ke depan itu, bahwa sebelum mencapai kesuksesan itu ada kegagalan, kita sudah siap menghadapi kegagalan. Nah, kan bahasa-bahasanya tadi bahasa besar ya, bahwa kita harus ulet, pantang menyerah, tahan banting. Tapi saya kasih 3 tips saja kalau lagi menghadapi kegagalan. Pertama, ya selain daripada tentunya kita meminta doa dan ampun kepada Yang Maha Kuasa, adalah satu yang paling mudah adalah kembali ke keluarga, go back to your family. Karena shoulder to cry on itu selalu di keluarga kita. Itu yang paling pertama. Nomor 2 yang paling gampang, olahraga. Karena Allah itu udah menciptakan yang namanya zat endorfin. Zat endorfin itu akan keluar kalau kita berolahraga. Apa tugasnya zat endorfin? Membuat kita lebih positif dan lebih optimis. Otomatis kita itu akan bangkit dan termotivasi setelah berolahraga. Olahraganya apa itu? Apa aja, pokoknya mau lari, bergerak gitu mau ya? Bergerak pokoknya. Beraktivitas. Ngeluarin keringat, betul. Ngeluarin keringat, ada yang berenang. Dan berenang nggak bisa keringetan, Pak. Keringat. Setelah renang ya. Setelah renang. Yang ketiga? Itu kan laut asin itu karena ikan. Keringat benar. True, it's true. Ini sudah apa sih kalah? Kalah kamu. Ketiga, a good leader itu is a good reader. Jadi kalau kita lagi menyikapi kegagalan itu baca buku. Baca buku yang memotivasi. Saya sekarang lagi baca bukunya Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pengen tahu gimana sih kiat-kiat dia untuk kan kita bertubi-tubi nih mengalami berbagai ekonominya melambat, politiknya masih walaupun stabil tapi juga banyak tantangan. Nah, akhirnya buku-buku tersebut memotivasi kita. Jadi kita langsung melihat, oh ternyata sukses story itu orang juga mengalami kegagalan di masa awal. Salahuddin Al-Ayyubi itu awal-awalnya juga pernah kalah perang, pernah sampai hampir tunggang langgang dikejar oleh kaum Crusaders itu. Jadi kita termotivasi. Jadi 3 aja yang mudah dan bisa diterapkan gitu. Kalau ini saya mau naftar, karena sering kan kita itu ikut entrepreneurship itu seminar sana, motivasi sana, training, pelatihan. Tapi nyatanya sudah sertifikat banyak tapi nggak bisa mulai-mulai lagi. Itu apa kuncinya? Kuncinya buat saya, pergi ke acara-acara motivasi itu bagus. Tapi kalau saya melihat begitu kita dapat esensinya dan nilai luhur apa sih? Kalau saya nangkepnya itu 4As, etos kerja 4As. Tadi Pak Ustadz sempat ngomong mengenai kerja kan. Kalau saya lihat kerja dalam motivasi sesi itu yang saya sering memberikan juga, as yang pertama itu kerja keras, as yang kedua itu kerja cerdas, as yang ketiga itu kerja tuntas, dan as yang terakhir itu kerja ikhlas. Nah, ikhlas ini penting. Nah,
kuncinya bahwa datang-datang ke acara-acara seperti itu boleh saja, tapi jangan kita lakukan itu sebagai hobi, tapi sebagai networking, membangun silaturahim. Karena silaturahim itu kan selalu saya juga diajarin berkah sama Pak rezeki. Ustadz, memperpanjang umur sama berkah rezeki dan rezeki. Jadi buat kita bersilaturahim itu networking ya, quote unquote networking itu ternyata ampuh memperpanjang umur dan menambah rezeki kita. Tapi mohon maaf, saya agak ini, kalau networking tanpa modal juga kayaknya orang cuma networking doang nggak bisa jalan juga kali Mas, mohon maaf, agak sedikit skeptis. Banyak sekali usaha-usaha yang dimulai itu ya kita lihat memang ujung-ujungnya modal perlu. Tapi kalau kita punya ide yang kuat, kita punya etos kerja yang baik, dan kita punya networking, itu modal yang ngejar kita. Saya mengalami beberapa kali anak-anak muda yang bisa membangun usaha, itu modal yang datang ke dia. Gitu, karena dia memiliki ide, jejaring yang kuat, dan etos kerja, dan balik-balik pengusaha itu yang paling dilihat dari pengusaha itu amanah. Kalau mereka itu melihat bahwa pengusaha itu amanah, bank itu akan datang untuk memberikan kredit. Integritas berarti ya, Mas? Iya, dan modal itu terbukti loh, tiap hari saya itu ditawari modal loh ya. Modal tanpa agunan, itu tiap hari ya. Itu SMS semua. Iya, tapi kan lumayan. Oke, Mas, berapa kali gagal? Saya kalau dihitung di awal-awal usaha saya itu saya pernah ditolak sampai 25 kali. 25 kali. Tapi yang memotivasi saya waktu itu saya juga down. Jadi saya manusiawi juga kan setelah ditolak. Ya bagaimana sih kalau ditolak itu kan kita pasti kecewa ya. Tapi terus saya menggunakan kiat yang tadi baca buku. Salah satu buku yang saya baca itu tentang Colonel Sanders, pensiunan wirausaha bisa ayam goreng yang menemukan ayam goreng Amerika. Dia ditolak itu sampai 1.100 kali. 1.100 kali. Jadi saya bilang saya baru 25 kali, ya mestinya saya harus lebih termotivasi. Dan itu usianya waktu itu waktu dia memulai usaha umur 65 tahun. Dan dia tentara ya? Dia tentara, dia pensiunan tentara. Setelah perang dia memulai usaha sebagai peracik resep terhadap ayam goreng. Simple aja sebetulnya. Artinya kita yang Uwi suka bilang ya, tadabur itu bukan hanya tadabur terhadap buku, terhadap diri sendiri, tapi terhadap keadaan membaca keseluruhan juga, membaca, namanya juga membaca. Itu membaca beda dengan melihat. Membaca itu memahami, mengerti, membaca. Makanya tadabur dari kata dabaro. Saya ulang sekali lagi, dabaro itu bahasa Indonesianya dubur. Jadi tadabur itu berpikir sampai ke ujung-ujung sana. Nah, jadi segala aspeknya harus dipelajari. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya cerita hatinya Mas Sandiaga Uno. Tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.